Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Setiawan, NPM 171601104, kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang tokoh sosiologi klasik yang bernama Ibnu Khaldun. Beliau merupakan tokoh sosiolog dari masa Islam yang sangat terkenal. Karena berkat dari sumbangan pemikiran beliau, banyak teori-teori tercipta melalui karya dan tulisannya. Yang saya ingin bahas dalam video ini adalah perihal pemikiran dan gagasan Ibnu Khaldun tentang konsep atau teori politik ulama dengan teori solidaritas sosial. Berikut penjelasannya. Teori Ibnu Khaldun tentang politik dan ulama. Menurut Ibnu Khaldun, terdapat 3 pemerintahan dalam suatu negara, yaitu yang pertama, pemerintahan yang natural atau alami, yaitu pemerintahan yang membawa masyarakatnya sesuai dengan tujuan nafsu, yang artinya seorang raja lebih mementingkan nafsunya dibanding dengan kepentingan rakyatnya. Pada zaman sekarang biasanya disebut dengan pemerintahan otoriter. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan nalar, yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk kemaslahatan orang banyak dan untuk mencegah kemudorotan yang membawa petaka bagi pemerintahan dan negaranya. Pemerintahan ini dibuat oleh cendekiawan dalam bentuk undang-undang, yang artinya undang-undang itu sendiri dibentuk dan dibuat oleh pemikiran para cendekiawan. Pada zaman sekarang disebut dengan pemerintahan republik atau kerajaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan agama, yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan di dalam agama itu sendiri. Pada saat sekarang, pemerintahan jenis ini sangat didominasi oleh negara-negara Islam. Menurut Ibnu Khaldun, ulama harus jauh dari persoalan politik dan hal-hal yang sangat rumit tentang negara. Ulama merupakan suatu kaum yang memang tugas pokoknya berkecimpung dalam dunia agama yang sifatnya mengkaji perihal dunia kerohanian dan religi. Ibnu Khaldun membagi 5 klasifikasi perihal bentuk kekuasaan suatu negara. Tahapan itu terdiri dari yang pertama, tahapan suksesi. Pada tahapan ini, masyarakat membentuk pemerintahan baru didapat dari penggulingan pemerintah yang lama. Pada tahapan ini, model pemerintahan atau kekuasaan bisa dibilang sangat ideal, karena semua sistem sesuai dengan keinginan dari banyak orang atau masyarakat. Yang kedua, ada tahap penguasaan. Pada tahap ini, mulai terlihat adanya kesewenang-wenangan karena adanya keputusan dari kaum elit politik yang dijadikan sebagai hukum atau landasan tatanan negara. Yang ketiga, ada tahapan kesentosaan. Terciptanya pembangunan di semua aspek kehidupan pemerintah. Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa pada tahap ini mulai runtuhnya kekuasaan monarki absolut yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Yang keempat, ada tahap ketentraman dan keharmonisan. Di tahap ini, masyarakat dan pemerintah hidup sangat harmonis dan berdampingan karena mulai diciptakan ideologi demokratis harmonis yang memangkas jarak antara masyarakat dengan pemerintah. Yang kelima, ada tahap penguasaan yang mulai boros dan bobrok. Pada tahap ini mulai menonjolnya pola hidup yang glamor atau boros. Hal ini terjadi karena pembangunan yang sedang diciptakan sudah mencapai titik maksimal, sehingga membuat para elit penguasa atau pemerintah menjadi sangat lengah dan bermewah-mewahan tanpa memikirkan kehidupan dari rakyat di kalangan bawah. Dengan demikian, lama-kelamaan suatu negara atau pemerintah dapat dengan mudah hancur dengan sendirinya diakibatkan karena adanya penguasaan yang boros dan bobrok. Ibnu Khaldun tentang teori solidaritas sosial.
Menurut Ibnu Khaldun, suatu negara akan saling menguatkan jika ikatan solidaritas dijaga dan dijalankan dengan penuh kesungguhan. Berkat dari ikatan solidaritas sosial yang solid, hal ini diperlukan untuk menjaga keeksistensian manusia dari generasi ke generasi di dalam suatu pemerintahan. Hal ini sangat diperlukan karena ikatan solidaritas merupakan naluri alami yang tumbuh dari perasaan dan batin manusia atau masyarakat untuk saling bahu-membahu dan bersatu untuk menggapai segala faktor-faktor yang akan meruntuhkan negaranya. Oke, dari penjelasan ini terdapat hubungan keterkaitan kedua gagasan atau teori tersebut. Hubungan antara teori solidaritas sosial dengan teori politik adalah keduanya mengkaji tentang suatu pemerintahan yang ada di muka bumi ini. Terdapat beberapa macam pemerintahan di negara-negara yang berbeda. Tentu hal ini mengakibatkan berbeda pula ideologi dan sistem pemerintahannya. Dalam kontekstual pada saat ini, di mana setiap pemerintahan suatu negara mempunyai tipe pemerintahan dan ideologi negara yang berbeda-beda. Kaitannya dengan klasifikasi pemerintahan menurut Ibnu Khaldun adalah semua negara pasti merasakan kejadian-kejadian dari setiap ideologi dan sistem pemerintahan negaranya. Perihal suatu negara berada dalam suatu klasifikasi kategori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, dalam hal ini kita sebagai warga negara yang baik hanya bisa menilai dan membantu jikalau ada suatu negara yang mengalami krisis dan musibah tanpa melihat latar belakang dari suatu negara. Kaitan antara gagasan atau teori politik dengan solidaritas sosial, yaitu keduanya saling berhubungan. Yang menjadi perhatian adalah bobroknya suatu pemerintahan yang dijelaskan menurut klasifikasi Ibnu Khaldun. Pemerintahan semacam ini harus segera dihentikan dengan cara meningkatkan kembali kesolidaritas dan sosial antara rakyat dengan kepala pemerintahannya. Terkadang hal ini menjadikan suatu negara tidak berkembang dan maju karena ada penyimpangan di dalam pemerintahannya seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dalam salah satu klasifikasi pemerintahan suatu negara, di mana suatu negara mengalami fase atau tahap pemerintahan yang mulai boros dan berfoya-foya. Kesenang-wenangan harus dihentikan dengan kesolidaritasan sosial. Kita sebagai warga masyarakat yang baik harus menjaga kesolidaritasan sosial ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang teori Ibnu Khaldun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.